Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu, karena pimpinan-Mu sampai saat ini. Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami rindu mendengar suara kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26-27. Tertulis demikian. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah sekolah Kristen di Jerman terdapat 3 jenis toilet. 1 untuk pria, 1 untuk wanita, dan 1 lagi disebutkan untuk all gender atau genderless. Kebijakan pemimpin sekolah dalam membuat toilet semacam ini mungkin dari satu sisi kelihatannya mengakomodasi tuntutan dari orang-orang kaum LGBT, tanpa menyadari bahwa kebijakan semacam ini membuat anak-anak di sekolah menjadi bingung dan terkontaminasi pikirannya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sejak awal Alkitab menyatakan hanya ada 2 gender, yaitu laki-laki dan perempuan, pria atau wanita. Setiap kita punya tanggung jawab, punya tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung kepada orang lain. Kita tidak boleh lalai dalam menyatakan kebenaran, menegur yang salah, membimbing orang dalam kebenaran. Kita semua hendaknya tidak lalai dalam mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, memberitakan maksud Allah kepada semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 26-27 ini tertulis, sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Rasul Paulus menyatakan di sini bahwa dia bersih. Bersih dari apa yang dia maksudkan, yaitu tidak lain bersih dari kelalaian dalam memberitakan seluruh maksud Allah. Dalam pelayanannya, Paulus menunjukkan bagaimana dia punya komitmen yang teguh dalam menyampaikan semua atau seluruh maksud dan kehendak Allah. Dia memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak terlayani dengan firman Tuhan. Dia ingin semua orang mendengar kabar kebenaran dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak melalaikan tugasnya itu sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada penolakan, sekalipun ada kebencian dan penganiayaan. Paulus di sini dapat mengatakan bahwa dia bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, karena dia sudah jelas-jelas menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan untuk dia sampaikan. Dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-7 tertulis, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat yang ke-8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya,
Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Ayat yang ke-9, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua, agar kita tidak melalaikan tugas untuk menyampaikan kebenaran kepada orang-orang lain. Ada begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Ada banyak orang yang masih hidup dalam dosa, tidak mengenal Kristus, tidak sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Mari kita sampaikan kebenaran. Jadilah penyambung suara Allah kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bersih dari kelalaian dalam menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami teguran, mengingatkan kami, meneguhkan kami untuk terus menjadi penyambung suara-Mu, menjadi saluran penyampai kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, sehingga kami tidak berdiam diri, tapi kami menyuarakan apa yang Tuhan ingin sampaikan, yaitu firman-Mu kepada orang-orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Kuatkan kami dan teguhkan kami Tuhan, sehingga kami secara pribadi tetap teguh berdiri dalam iman, tidak jatuh ke dalam dosa, tapi kami dikuatkan dan ditopang oleh kasih karunia-Mu, dan oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu, memberikan nasihat-nasihat kebenaran kepada orang-orang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami. Kami sadari kami adalah terang-Mu, kami adalah saksi-saksi-Mu. Kami tidak mau menutup terang-Mu bercahaya dalam hidup kami. Kami tidak mau menutup mulut kami dan hidup kami untuk menyampaikan kemuliaan dan kebenaran firman-Mu. Terus pimpin kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan dan membawa hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu Tuhan melawat kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan yang ajaib atas setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.